Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semuanya. Kembali lagi dengan kakak Rezi Novitasari dari Universitas Negeri Padang. Nah, adik-adik masih ingat gak? Kalau kemarin itu kita belajar tentang sistem pernapasan manusia. Nah, sekarang tentunya kita akan masuk lagi kepada materi yang baru, yaitu kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ya udah, yuk tanpa lama-lama lagi kita harus mulai materinya. Tapi adik-adik harus selalu terus semangat ya. Nah, adik-adik coba deh kali ini adik-adik bercermin. Nah, perhatikan tubuh adik-adik dari atas sampai ke bawah. Postur dan ukuran badanmu sekarang, bayangkan ukuran bumi. Bandingkan ukuran tubuh adik-adik dengan bumi. Ya, ternyata kita sekecil itu ya. Tapi adik-adik, ternyata kalau salah satu bagian tubuh kita dikeluarkan, yaitu artinya ada di dalam tubuh kita ini dikeluarkan, lalu ditarik lurus, maka panjangnya akan mampu mengelilingi bumi hingga 2,5 putaran. Wow, Masya Allah benar-benar panjang banget ya. Nah, ternyata itu merupakan pembuluh darah. Ya, pembuluh darah kita kalau disambungin terus di jajaran lurus bakal mencapai 10.000 km. Nah, jadi pembuluh darah itu emang kayak pipa-pipa gitu. Gunanya untuk mengalirkan darah. Nah, jadi pembuluh darah pada manusia terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Kemudian yang kedua, ada pembuluh darah balik atau vena, dan pembuluh darah kapiler yang ketiga. Nah, jadi pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Nah, sementara pembuluh balik, ya pembuluh yang bawa darah balik ke jantung. Emang sesimpel itu aja sih, jadi kayak bertukar-bertukar gitu. Nah, di sisi lain, pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah yang berfungsi sebagai tempat pertukaran zat. Bisa oksigen, karbon dioksida, nutrien, zat kimia, sampai juga dengan sisa metabolisme. Lalu, apa selama kita punya pembuluh darah yang baik, maka sistem peredaran darah kita bakal lancar? Ya enggak juga adik-adik. Harus ada yang memompa dan ngedorong darah biar bisa terus mengalir di dalam pembuluh darah. Kalau enggak, darahnya bakal ngendap di bawah aja ngikutin gravitasi, enggak gerak. Nah, di badan kita, organ yang berfungsi jadi pompa adalah jantung. Nah, jadi biasakan untuk selalu hidup sehat supaya alat-alat organ peredaran darah kita selalu aman dan dapat bekerja dengan baik. Nah, jadi jantung itu memang selalu berdetak bahkan ketika kita tidur. Bahkan bisa tetap berdetak walaupun sudah dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, lalu gimana sih caranya supaya si jantung ini bisa terus-terusan memompa darah ke tubuh kita? Jawabannya adalah karena jantung mempunyai 4 ruangan yang dipisahkan dengan dinding dengan lapisan otot yang dapat bergerak adik-adik. Nah, jadi meskipun di tubuh kita ada begitu banyak darah yang selalu bergerak setiap saat, tapi jangan salah, kandungan di darah ini akan berbeda-beda. Nah, darah yang mengandung oksigen gak boleh bercampur sama darah yang mengandung karbon dioksida. Kalau mereka tercampur, urusannya akan dapat membahayakan tubuh kita sendiri. Nah, ruangan-ruangan di jantung inilah yang bertugas mengatur mereka. Nah, oke. Setelah kita tahu apa aja organ-organ yang turut serta dalam sistem peredaran darah, sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya ya. Jadi, secara umum pada manusia terbagi menjadi 2 jenis sistem. Yang pertama yaitu peredaran darah besar atau sistemik. Nah, peredaran darah ini dimulai dari darah yang mengandung oksigen dipompa oleh bilik kiri menuju kapiler darah di seluruh tubuh melalui aorta, yaitu arteri yang paling besar. Setelahnya, darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen, yaitu di sana hanya mengandung karbon dioksida, akan dikembalikan ke serambi kanan oleh vena cava superior, yaitu
pembuluh vena terbesar buat tubuh bagian atas, dan vena cava inferior, pembuluh vena terbesar buat tubuh bagian bawah. Jadi superior adalah bagian atas, sedangkan inferior adalah bagian bawah. Nah, biar gampang, perjalanan peredaran darah besar meliputi jantung, seluruh tubuh, kembali ke jantung. Dan begitu juga seterusnya, dia akan berputar terus, yaitu dari jantung, kemudian akan beredar ke seluruh tubuh, kemudian akan kembali ke jantung lagi. Nah, oke adik-adik, kemudian untuk jenis yang kedua yaitu peredaran darah kecil atau pulmonalis. Nah, berbeda dengan peredaran darah besar yang meliputi seluruh tubuh, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mencangkup paru-paru. Perjalanannya, darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan dipompa ke kapiler paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Nah, di paru-paru inilah akan terjadi proses pertukaran gas atau difusi yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, setelah keluar dari paru-paru, darah akan dialirkan oleh vena pulmonalis ke serambik kiri. Nah, jadi secara sederhana, perjalanan peredaran darah kecil adalah jantung, paru-paru, kembali ke jantung. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Akan tetapi kalau peredaran darah kecil hanya dari jantung kemudian ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Nah, jadi itu dia jenis-jenis sistem peredaran darah pada manusia. Nah, jadi setelah kita tahu tadi apa aja organ-organ dan proses dia dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh, tentunya kita udah paham dong apa itu fungsi dari adanya sistem peredaran darah manusia. Nah, jadi yang pertama adalah mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida lewat paru-paru. Nah, kemudian yang kedua adalah melawan berbagai infeksi sehingga mencegah penyakit. Yang ketiga, membawa hormon penting ke seluruh tubuh. Dan yang keempat, mengatur kadar pH dan suhu inti tubuh agar tetap stabil. Dan kemudian yang kelima adalah memelihara fungsi berbagai sistem organ dalam tubuh. Dan yang keenam, membantu proses pemulihan luka atau cedera. Nah, setelah tadi kita mengetahui fungsi-fungsi dari sistem peredaran darah manusia, tentunya agar kita selalu waspada dan selalu mengingatkan kita supaya menjaga kesehatan, kita juga harus mengetahui adik-adik apa aja gangguan-gangguan yang biasanya terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Nah, jadi sistem kardiovaskular termasuk salah satu sistem organ yang rentan mengalami penyakit atau gangguan. Oleh karena itu, tentunya sangat penting untuk memelihara kesehatan jantung serta menjaga kelancaran peredaran darah. Nah, penyakit atau gangguan yang paling umum mempengaruhi sistem peredaran darah adalah sumbatan pada pembuluh arteri maupun vena. Jadi adik-adik pasti pernah mendengar bahwa adanya pembuluh tersumbat dan segala macam itu merupakan suatu gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, jadi sumbatan pada pembuluh darah dapat memblokir aliran darah. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan atau penumbatan total aliran darah di seluruh tubuh. Nah, selain itu, gangguan pada proses pemompaan jantung dan kerusakan pada katup pemisah ruang jantung juga tergolong umum terjadi. Nah, jadi kita tentunya perlu berhati-hati karena gangguan pada sistem maupun organ kardiovaskuler dapat ikut mempengaruhi fungsi organ dan struktur tubuh lainnya. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan atau penumbatan total aliran darah di seluruh tubuh. Nah, jadi, contoh dari kondisi atau penyakit akibat gangguan sistem peredaran darah yaitu yang pertama ada penyakit arteri koroner, yaitu serangan jantung atau nyeri dada. Kemudian yang kedua ada cerebrovaskuler, yaitu stroke, serangan iskemik dan transien. Stroke ini sangat sering terjadi pada orang-orang yang memiliki
tekanan darah yang tinggi adik-adik. Kemudian yang ketiga adalah penyakit arteri perifer, yaitu claudication, iskemia, ekstremitas kritis. Kemudian yang keempat ada penyakit vaskular pada pembuluh darah besar, penyakit pembuluh darah toraks, yaitu aneurisma aorta toraks. Kemudian ada penyakit pembuluh darah perut, penyakit vena perifer, dan penyumbatan arteri ginjal. Nah, jadi kondisi atau penyakit pada organ peredaran darah juga dapat melibatkan lebih dari satu sistem jaringan tubuh. Maka dari itu, kita perlu tentunya berhati-hati dan selalu menjaga kesehatan tubuh kita supaya dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi itulah adik-adik materi kita pada hari ini, yaitu sistem peredaran darah manusia. Nah, untuk menyimpulkannya, tentunya sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang penting bagi tubuh manusia. Nah, yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem peredaran darah besar, yaitu dari jantung seluruh tubuh kembali ke jantung, kemudian sistem peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, untuk itu adik-adik, jangan lupa untuk terus menonton video yang telah kakak siapkan untuk adik-adik dan tetap selalu semangat serta selalu menjaga kesehatan agar kita dapat lebih semangat dalam belajar. Oke, untuk itu kakak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.